to my YouTube channel. Ini bakal jadi video pertama aku. Dan sebelum itu, aku bakal spill ke kalian tentang diri aku dan kenapa aku bisa bikin video YouTube. Oke, sebelum itu, perkenalkan, nama aku Tiara Aulia Syahda. Kalian bisa panggil aku Aul. Kesibukan aku sekarang yaitu menjadi mahasiswi semester 4 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Ada yang sama? Jangan lupa komen di bawah ya bestie. Tujuan aku membuat video salah satunya itu untuk memenuhi tugas dari dosen aku, yaitu dari Pak Sandi. Dan sedikitnya aku ingin berbagi kepada kalian beberapa materi yang memang sudah diajarkan oleh dosen aku tentunya. Perlu kita ketahui, pada perkembangan zaman pada saat ini, membuat organisasi dihadapkan pada suatu tantangan dalam menghadapi persaingan bisnis. Bahkan, setiap organisasi dituntut untuk memiliki keunggulan bersaing agar dapat tetap bertahan yang didukung oleh intelijensi organisasi untuk mengelola pengetahuan pada proses pembelajaran berkelanjutan. Dengan hal ini, kita sama-sama belajar untuk memahami konsep pembelajaran organisasi pada video ini. Pembelajaran organisasi adalah suatu proses seolah-olah mengikat beberapa subproses, misalnya seperti perhatian, penafsiran, pencarian, pengungkapan, penemuan, pilihan, pengaruh, dan penilaian. Pembelajaran organisasi mencangkup baik unsur kognitif, misalnya seperti pengetahuan dan wawasan, maupun kegiatan organisasi yang berulang-ulang, misalnya seperti rutinitas dan perbaikan tindakan. Ada proses yang sah dan tantangan untuk memunculkan ke permukaan untuk menguji praktek-praktek organisasi serta penjelasan yang menyertainya. Dengan demikian, pembelajaran organisasi ditandai dengan pengertian kognitif dan perilaku. Pada era tahun 1990-an, diperkenalkanlah suatu organisasi belajar yang berperan membekali organisasi dengan basis pengetahuan dalam rangka memenangkan persaingan. Organisasi belajar sangat diperlukan, terutama dalam menghadapi perubahan lingkungan yang sangat cepat. Merupakan suatu konsep organisasi di mana proses ini harus melewati proses belajar yang terus-menerus secara mandiri untuk menghadapi hambatan dari luar maupun dari dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Ini juga kita perlu mengenal dimensi organisasi pembelajaran yang ada 5. Pertama yaitu science thinking, di mana di dalam organisasi orang hanya memahami apa yang dia kerjakan dan tidak memahami dampak dari pekerjaan dia pada setiap unitnya. Fanatisme seakan-akan hanya unit dia sendiri yang penting dalam organisasinya, dan unit lainnya tidak berperan sama sekali. Kedua, personal mastery, yaitu kompetensi dirinya tidak semata-mata di bidang pengetahuan, tetapi kemampuan berinteraksi dengan orang lain, menyelesaikan konflik, dan saling mengapresiasi pekerjaan orang lain. Organisasi lintas fungsi akan mempercepat proses pembelajaran individu di dalam organisasinya. Yang ketiga yaitu share vision, yaitu untuk menggerakkan organisasinya pada tujuan yang sama dengan aktivitas yang terfokus pada pencapaian tujuan bersama. Diperlukannya visi dan misi. Tujuan bersama adanya visi yang dimiliki semua orang dan semua unit yang ada di dalam organisasi. Yang keempat, team learning, yaitu kemampuan organisasi untuk adanya visi bersama dan sistematis. Dan yang kelima adalah model mental, yaitu mental model ini memungkinkan manusia bekerja, namun dalam organisasi yang terus berubah, mental model ini kadang-kadang tidak berfungsi dengan baik dan menghambat adaptasi yang dibutuhkan. Dalam organisasi pembelajaran, mental model ini diinstruksikan, dicermati, dan dirancangkan per individu, kelompok maupun organisasi. Oke, terima kasih. Segitu aja pembahasan dari aku. Ditunggu part selanjutnya guys. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya guys. See you!